harus bekerja keras saat ini dengan drafting phase, the best of the day, the Geek Fam versus RRQ. Oke, ini dia blue side yang akan dimainkan oleh Geek Fam dengan langsung menutup ke arah Ruby. Harusnya ini Ruby dari Idok yang mereka respect. Hellcard masih di ban juga, tapi Roger dari Vincent. Yep. Kemarin 3 game, Vincent pure semuanya Julian. Ya, dan bahkan lihat mereka melepaskan beberapa hero Valoisky. Dan tapi di sini nampak ya, Hylos akan menjadi sebuah jawaban. Kalau misalnya Hylos ini masih menjadi fleksibel, mau di Roma atau di XP, dan possibility-nya kalau ada di XP, Valoy akan menggunakan hero romer damage yang sangat lembek. Nah, tapi dengan dibukanya Hylos di awal berjumpa dengan Arki Hoshi, kesempatan Nathan untuk keluar nanti di pick yang ketiga juga ada. Fanny untuk Sutsujin. Wow. Fanny buat Sutsujin. Oh. Wow. Dan bahkan lo tau gak, kita lihat sama Poveus kali ini. Tapi kalau untuk ngomongin Fanny Sutsujin, terlalu dini karena masih ada Natalia yang terbuka sih. Aurora. Tadi aku dengarnya suara Fanny masalahnya. Yep, Aurora ada. Bisa di-combine juga dengan Johet kalau mau diambil. Bermain dengan sisi kombinasi. Sedangkan berjumpa dengan Hylos yang memang cukup gampang lah tertangkap dengan Frosty Breeze ya. Yap. Buat bisa dikagetkan juga nanti buat Hylos ya. Tapi ya Hylos memang butuh waktu untuk mengembangkan Revitalize menjadi battle spell dia. Andalan utama untuk bisa di one shot, tapi Hylos hanyalah Hylos ya. Akan menjadi badan. Jadi EXP-nya badan, 4 bisa damager sekarang buat Geek. Ya itu dia makanya mereka tinggal pakai ROM yang lembek kalau misalnya mereka nggak flex ini. Tapi kayaknya untuk melakukan flex sekarang masih terlalu terburu-buru Syok. Second phase lebih enak dibandingkan kalau dia main ini sekarang. Oke. Link dan Vexana yang diamankan. Dan sekarang dari RRQ, pick ketiga mereka. Mereka coba untuk mau ngambil ke arah hero dari Sutsujin kah? Alpha? Hayabusa ada. Nolan? Hayabusa ada. Iya. Tapi belum ngeliat. Ini Fanny belum kelihatan ya? Ya Iya. kalau misalnya mereka mau mainin ke arah Nolan tapi ternyata Spear of Alpha Stabil adalah ya, sebuah momen jawaban. stabil ya. Ya dia pengen banget gimana caranya Hylos ini hilang. Dia pengen banget gimana caranya Hylos ini nggak bisa menempel ke arah jungler-junglernya. Dan dia pengen Hylos ini nggak akan berguna di tim fight besar nanti. Ya, bisa didorong nanti. Spear of Alpha ada. Terus masih ada Dark Wave juga. Temen ini harus berhati-hati tetap ya. Karena kalau sampai nggak bisa langsung cepat juga menumbangkan Hylos. Yap. Jelas tertempel. Dan cukup menyakitkan. Karena di belakangnya follow up-nya itu udah ada Vexana. Iya kayak Hylos ini kadang dilepasin kita harus punya jawabannya ya. Benar, dan sedari kemarin ketika Iya. Hylos lepas juga kayak tim lain tuh susah banget buat ngalahin Hylos. Yap, berat ya Berat pastinya. rasanya. Tadi kan di match pertama gak ada Hylos. Gak ada, aman. Gak ada Hylos aman nih. Gak ada yang memang bisa benar-benar sustain untuk menjaga tim fight. Moskov ban, kalau bisa head to head dengan Hylos ada Cici, Xbox, ada Tentisla juga masih ready untuk di ban, Geek Fam. Yep. Banyak banget opsinya sebenarnya ya, apalagi kalau ngeliat dari Dairan ya. Pool dia juga cukup luas. Dan Oh, respect. Franco dari Idok. Respect Franco dari Ido. Dan kalau misalnya Moskov yang ditutup, ini bahaya banget. Yap. Ini possibility Kari bisa dimainkan kalau tidak di-ban oleh tim Geek Fam. Yes, dan Hellcard dari Baloisky total 16 kali di ban sepanjang MPLID season 14 berjalan. Harusnya berarti ini adalah match game ke-17 ya. Karena berarti game satunya lepas kan, Betul. diambil. Betul. Satu-satunya. Kayaknya betul. harusnya ya. Satu-satunya yang Habis itu di ban. terlepas. Selesai udah ya. Dan sekarang kalau dari Geek Fam, possibility-nya banyak yang harus dia ban. Masih ada Kari. Kalau dia mau fokus ke arah sisi dari gold laner, Nathan. mereka punya Nathan, mereka punya Cloud juga, mereka punya Beatrix juga. Coba kalau untuk kondisi kali ini, Nathan kayaknya harus agak cukup diredam deh. Karena Link yang udah di pick up. Yap. Oke. Kayaknya Link udah di pick dan itu possibility untuk ke arah Cloud, untuk ke arah Nathan, itu agak cukup berkurang jadi percentage-nya. Oke. Dan sebenarnya kalau ngeliat poolnya Skylar ya, atau bukan cuma Skylar sih, ngeliat Clean juga ini udah mulai bermunculan ya Om. Oh, Hanabi ban. Tapi Hanabi Ben, Hanabi ban. Oke, ini mungkin kita melihat juga di MPL Filipina ini Hanabi juga lagi cukup mengerikan. Dan bahkan di sisi sebaliknya Edit yang menjadi sosok dari romer para pasangan RRQ Hoshi yang akan dimainkan oleh Idogu. Oke. Ya menarik sih, Edit memang masih cukup powerful lah ya. Karena dengan damage yang bakal bisa diberikan juga. Tapi head to head kalau misalnya dia ada di EXP berhadapan dengan Hylos, ini bakal menjadi matchup yang cukup berimbang. Yap, dan ini dia untuk pool hero yang udah kita intip juga ya. Sebenarnya bedanya ya cuma 2.
Tapi eksplorasinya nih. Ya. Dengan mungkin memang masih pick terbanyak ada di Ruby ya. Terizla dan juga Kufra. Tapi kayak munculnya Natalia, tapi kan memang cuma satu kali. Hellcard muncul satu kali. What? Tapi Gatot? Impact dan Gatot kaca lagi Oke, ini untuk dia. Baloiski. Gatot kaca lagi. Berarti kalau Gatot kaca, itu dia carry yang bisa dimakan oleh seorang Skylar sudah ditutup kali ini. Yep. Dan kondisinya diamankan tim Geek Farm. Ya, munculnya Gatot Kaca. Marksman mana yang bakal tahan di belakang dengan Avatar of Guardian? Ini bakal langsung bisa dicari juga dikejar dan mereka sudah punya akses untuk langsung menuju ke Aurora misalnya. Oke. Atau dengan marksman-nya nanti entah siapapun. Beatrix boleh kalau mau main sekarang. Dan bahkan dari kondisi kali ini kita menyaksikan Bruno yang ternyata agak cukup underrated. Yang diamankan oleh Skylar, tapi Wah. ternyata mereka ingin bermain dengan early game. Kemarin munculin Clean, sekarang ada Bruno lagi. Dan jangan lupakan, Skylar juga pernah memunculkan Layla. Benar. Tapi ini draft dari Arkeoshi. Mereka kuat, mereka strong, tapi dengan hanya single target. Oke, Jadi mereka harus cepat untuk bisa menumbangkan entah itu Hylos nantinya atau Gatot Kacanya. Karena semakin lama mereka menumbangkan dua hero tersebut, Link Kari akan bisa bekerja. oke. Yang pasti ini benar-benar Bruno-nya harus dijagain sampai nantinya bisa menuju ke arah mid to the late game. Untuk bisa mendapatkan damage yang optimal juga. Sementara kalau ngeliat dari RRQ sebenarnya early-nya mereka punya power lebih. Oke, RRQ 3 season berturut-turut terhentikan pergerakannya oleh The Kryptonite, Aboy dan juga Baloiski. Itu benar-benar sangat sakit hati dan sekarang menjadi pembuktian. Atau bahkan Geek Farm tetap akan mengukir The Kingslayer ada di tangan mereka. So EPL, mana tepuk tangannya? Let's go to the match of the team. Alright, dan lagi-lagi kalau ngelihat tadi dari counter indexnya juga ya Om. Early game, ini harusnya bisa dimanfaatkan sama RRQ Hoshi. Oke, early game ya. Tapi masuk ke mid game mereka sudah mulai harus berhati-hati juga. Karena banyak hero yang bakal bisa memegang hero mereka. Alphanya misalnya bisa dipegang dengan Unbreakable dari Gatot Kaca. Yep. Terus juga ingat, ini bawahnya dua-duanya Revitalize antara Hylos dan juga Gatot Kaca. Dua-duanya sangat durable. Dua-duanya bakal bisa menahan damage dari volley shot yang diberikan Skylar nanti. Oke, tapi jangan lupakan juga waktu itu ada sebuah statement dari Vincent yang pakai Link kalah katanya. Oke. Waktu lawan Roger ya, tuker-tukeran waktu Tukar itu. Roger, Waktu betul. lawan Bigetron kalau nggak salah Geek Fam. Tapi nampaknya dari tenacity yang dimiliki dari para pasukan tim Geek Farm, mereka cukup respect. Dan sedangkan kita ngomongin dari Bruno, Skylar lagi-lagi dia percaya diri kalau dia harus bisa 1 lawan 1. Dan dia benar-benar membuat teman-temannya gak usah worry tentang dirinya di arah bottom lane. Ya, tapi ini dua tank yang membawakan Geek Fam ya berarti. Hylos, yes. Gatot Kaca juga ya. Jadi mereka akan mengandalkan Link bersama dengan Kari juga. Dan mereka tahu ini kalau sampai masa memang jadi ini bakal enak banget buat buat tim Geek Farm. Yap. Badannya mereka udah sangat mumpuni untuk bisa nahan di depan. Dan jangan lupakan pasif juga dari Gatot Kaca nantinya. Still bonusnya dia. Kan memberikan damage juga. Iya, dan berarti ini ngarepin untuk nanti gimana dari Sutsujin sebagai alpha, nge-armor break dulu. Oke, Sampai tapi akhirnya? sampai akhirnya ada first blood kan di depan sana. Karena kita lihat satu point kill didapatkan oleh para pasukan dari tim Geek Farm. First blood dari sosok Rincia yang tidak bisa di-counter. Tapi akan coba ditukar dengan ada Baloiski. Tapi Sutsujin tak kena maut. Spear mau for defensive dan akhirnya berhasil mendapatkan double kill. Masih bermain dengan cukup agresif permainan dari tim Geek Farm. Lihat, The Kryptonite udah mulai menjalar ke seluruh tubuh dari sang raja. Dan itu dia, satu double kill yang bisa diamankan juga untuk Vincent. Akan membuat dirinya akan semakin snowball lagi, bahkan lebih dengan adanya turtle yang diamankan. Yap, dan sebagaimana kita mention juga, bagaimana Rins di sini harus bersiap-siap karena dialah yang akan menjadi fokus target dari Geek Farm tadi. Kelihatan, kena dari first blood-nya juga, setupnya langsung bisa menuju ke turtle yang pertama. Yap, oke. Wow. Wow, di saat semua data berbicara Geek Farm selalu menang berada di dalam 3 season, tapi Rincia mentarget utama benar-benar menjadi bulan-bulanan warga seperti kata Om Hawa. Dan ini dia, ini adalah data yang unik, sampel unik, data berbicara. RRQ Hoshi nggak pernah menang dari Geek Farm, tapi caster mereka mau coba untuk roster kali ini mampukah RRQ mendapatkan kemenangan. So mari kita lihat apakah Geek Farm menampar 6-6-nya caster yang ada, bukan hanya 5 seperti tadi. Tadi 5 ya, sekarang 6-6 ya nih yang bisa ketampar. Tapi ya early yang bagus juga untuk Geek Fam. Gimana mereka memutuskan early potential yang dimiliki oleh RRQ Hoshi Om. Iya, itu combo ya yang memang dimainkan juga. Glorious Pathway dibuka slow banget, Avatar of Guardian langsung ada di atas dari Rins yang belum memiliki Pride of Ice. Belum ada pasif dari Aurora yang memang sudah pecah tadi di awal-awal. Dan 3-0 memang masih leading juga.
Dan laning phase menurutku di sini Masako juga lagi unggul dibandingkan dengan Skylar. Dia benar-benar nggak terganggu sama sekali dan yang cukup mungkin merepotkan ya nantinya buat Skylar adalah kalau sampai Masakonya diganggu nanti. Kita tahu bagaimana jarak dari Avatar of Guardian ini nggak bakal bisa ditebak. Dia bisa melompat dari manapun dan itu range-nya jauh. Yap. Jadi harus ancang-ancang dulu ya dengan ada bayangan tadi Avatar of Guardian tapi Baloyski. Oh, benar kata mau lihat. Langsung coba ditahan gitu saja. Nah, Baloyski berhasil melakukan informasi trigger flicker dari Rinsha. Tidak ada tapi di arah bottom lane. Skylar mencoba untuk mengadu peruntungannya. Tapi dengan adanya dominasi laning di arah bottom lane cuma tidak bisa dipungkiri. Kemenangan terhadap Turtle membuat Skylar agak cukup struggle atas Masako. Ya, ada tambahan shield dikit lah ya dan juga EXP buat Masakonya juga. Tapi kombinasi ini yang berbahaya adalah bagian belakang. Mid marksman-nya bakal ditargetkan terus-terusan untuk Gibson karena mereka bisa melompat langsung ke belakang. Tapi Lo lihat lihat Patwa efek slow juga. Tapi lihat zoning out dari seorang Baloyski terhadap seorang Morpheus yang tidak bisa datang dari kali ini. Membuat terlepaskan dari tim Arachu. Berhasil mencoba untuk mendobrak. Idok di depan sana. Target utama mereka untuk take over ke arah Turtle. Nampaknya gagal. Karena terlalu terzoning out. Veldora di depan sana. Masih bisa bertahan rush dari Vincent. Berhasil mendapatkan satu Turtle dengan sangat manis. Tapi Susujin harus jadi korban. Dan double kill bahkan triple kill from Skylar. Tendangan maut dari seorang Skylar. Berhasil mendapatkan 3 poin kill yang sangat mahal. Wah ini dia positioning dan juga timing yang tepat waktu dari Skylar. Yang akhirnya membuat dirinya berhasil untuk mendapatkan triple kill walaupun Turtle lagi-lagi bisa di take over tapi outer middle turret. Ini cukup mahal ganjarannya Om. Iya dan bahkan full plating juga tadi ya sebelum pecah dari middle turretnya. Ini sangat menguntungkan apalagi yang dapetin point kill tadi itu adalah Skylar. 3 kill buat Araki Hoshi ada di tangan Skylar. Benar-benar tendangan Skylar kali ini bukan tendangan si Madun. Tendangan si Skylar berhasil mendapatkan 3 point kill. Dan lihat dia langsung ke arah Berserker Fury. Dia pastikan sustainability dia dengan adanya Husk Claw. Dan dia pastikan juga untuk 1 lawan 1 dengan Kari nantinya. Dia masih bisa catch up gitu loh untuk early game kali ini. Ya betul, satu Husk Claw sudah jadi pegangan banget sebenarnya buat dia bisa sustain di lane. Dan yang punya potensi untuk bisa mendapatkan point kill juga tadi. Mungkin second item dari Berserkernya kita akan melihat Skylar untuk join team fight dengan rekan-rekannya yang lain juga. Tapi sementara waktu untuk area mid-nya meskipun ternyata di pressure buat Rins, yang hilang duluan untuk mid turret adalah Tintik. Ya, tak itu dia. Dengan adanya mid outer turret itu ngebuka vision yang jelas banget untuk seorang Link. Dan lihat, karena satu turret itu hilang, Veldora, Aboy, dan Baloyski dia harus berpikir dan bekerja keras untuk mengamankan Turtle buff terus. Ya, mereka mau gak mau harus bisa menjaga untuk di bagian mid-nya sekarang ya. Dan 30 second untuk next Turtle, tapi setup-nya nih. Dengan adanya Baloyski yang memang bisa langsung lompat ke belakang. Mereka butuh follow up, mereka butuh damager juga. Dan jangan sampai membiarkan Skylar free seperti tadi. Yap, itu dia posisi yang memang harus dicari juga. Tapi Dairen bakal coba untuk dimakan perlahan, terlalu tebal nampaknya. Gak bisa dikomit juga karena mereka bakal coba untuk mengatur lagi strateginya untuk setup menuju ke arah Turtle. 2 kali zoning out terhadap seorang Dairen sebelum menuju ke arah objektif. Dan kali ini yang kedua agak kurang baik mungkin zoning outnya. Tapi lihat dengan kondisi dari seorang Vincent dicegat oleh Dairen. Kali ini berbeda, The Power of Retribution ini dicegal. Dan para pasukan dari tim Maraki mereka memaksa tim dengan adanya Abu di arah belakang. Kehilangan satu seorang idol. Tapi nampaknya free hit dari seorang Skylar. Masih mendapatkan 2 point kill. Dan Baloyski juga gak bisa menjawab semua jawaban dari seorang Skylar. 2 point kill didapatkan di Turtle yang pertama. Dairen yang dizoning oleh Gatot Kaca dari Baloyski. Di Turtle yang kedua, kita lihat Vincent-nya dizoning sama Dairen. Dibalaskan adaptasi Dairen dalam kesalahan di game, di Turtle yang pertama. Bener-bener terbukti langsung diadaptasi di Turtle yang kedua. Dan juga Skylar hadir langsung ngejar ke belakang loh. Aboy yang menjadi targetnya setelah dapetin outer top turret. Dan lagi-lagi ternyata itu dia satu buah targeting dari Baloyski ke arah Rins. Di-flickerin balik, dihindari dan akhirnya bisa dibalikin Om. Ya dengan 100% KP masih ya berarti. Yep. Untuk Skylar juga. Dan meskipun single target, tapi kalau dengan item yang cukup dan juga dengan target yang tepat, ini akan cepat buat Bruno. Ini bisa dapetin point kill seperti tadi Aboy misalnya lagi pulang. Jadi targetnya dia ya jelas antara Aboy, Masako atau bahkan ke Vincent-nya. Veldora, Baloyski bisa diabaikan terlebih dahulu, mungkin bisa dipegangin nanti. Jatuh ke Idok misalnya atau untuk Dairen juga. Dan bahkan mereka masih punya badan kan. Gimana? Sujin ada. Gimana nggak ada Alpha. Lihat gimana nggak dipegangin. Ini akan menuju ke arah Maleficor sekarang kondisinya. Makin ya tapi, woi ada RRQ Ewok nih. Halo. Halo Abang Ewok. Wah ini MPL ID Extremer. Jadi buat kalian semua jangan lupa kunjungi channel official di streamer MPL ID. Banyak banget dan salah satunya ada Abang Ewok. Apakah Ewok itu dari Bewok?
Weh? Atau ewok itu ewok wok wok wok. Woi. Malu banget ya. Oke, tapi balik lagi ngelihat dari Skylar yang memang masih dengan keadaan yang cukup aman nih Om. Tanpa belum bisa ditumbangkan sama sekali, dia cukup independen dari tadi. Iya, kayak gak ada yang bisa mengejar dia atau mungkin targeting dari Geek Farm sendiri cuma ke mid-nya barusan. Atau untuk menggangin ke Sutsujinnya. Bukan untuk mencari kemana Skylar, karena Skylar selalu masuk di poin yang terakhir ya. Dimana Avatar of Guardian udah kepakai. Yap. Juga semua source udah habis dari Geek Farm. Timing lah ya berarti yang bisa dimanfaatkan juga. Dan sekarang setup karena Lord. Oke, tapi lihat Paulus di depan sana. Dairon zoningan terus dengan seorang Masako. Lihat Dairon di sini. Membaik time. Mereka kehilangan Paulus. Zoningan yang terjadi seorang Dairon memecahkan Paulus dipisahkan oleh seorang Masako. Yang tandanya kalau Paulus yang di all-in, mereka tidak bisa melakukan following up. Dairon versus everybody berakhir. Di belakang sana mencegah seorang Sido. Menghilangkan seorang Masako. Tidak dijangkaukan seorang Vincent. Retribusi didapat tetapi free dari Skylar gak bisa dipedok. Mereka kehilangan 4 pemainnya. Dan kembali lagi hanya Aboy. Seorang diri yang belum terejam-ejam. Oke, tadi mau lari Masako tapi ternyata Wave of the World itu masih connect Om. Iya. Dan Masako juga harus tumbang tadi. Tapi team fight ya dari RRQ tadi. Melihat bagaimana mereka start untuk Lordnya, tapi mereka agak nahan juga. Dan mereka lah yang membuat akhirnya inisiasi yang dilakukan Baloyski. Baloyski tumbang duluan tadi. Pelan, tentunya pelan-pelan Mas Dairon. Pelan-pelan. Gila, Legu mengerikan sekali Ul. Yes, dan juga mereka rapat. Mereka kena pantulan dari Wave of the World-nya itu loh. Iya. Itulah yang terjadi tadi mungkin ya. Untuk di awal-awal Worldy kali. Tapi Geek masih ada chance sebenarnya. Mereka masih bisa defend. Karena mereka masih punya Aboy. Dengan adanya Eternal Guard-nya ini bakal ngebayang time yang sangat-sangat cukup sekali. Apalagi melihat mungkin komposisi ya dari RRQ Hoshi sendiri. Ini mereka belum bisa naik cepat juga. Karena kalau mereka naik cepat, mereka berusaha untuk menabrak. Jelasnya dibalikin bakal cukup mudah. Jadi main pick off adalah salah satu jawaban untuk RRQ Hoshi kalau mereka mau naik ke atas. Atau maksimalin dulu sih sebenarnya. Ini karena dari Skylar-nya ini udah punya damage yang sangat cukup sekali di menit ke-10. Oke, ini trigger dari pasif Conceal juga udah mulai kelihatan. Burst Fade Away dibuka. Tapi kayaknya nggak mau terlalu dalam yang dilakukan sama RRQ Hoshi. Mereka hanya memancing saja dari pasif base turret ini agar segera meledak. Dan mencoba untuk setup ulang. Karena ngelihat dari Suzuki ini juga masih lumayan jauh nih. Iya, apalagi Alpha ya. Kayak kalau mau buka juga berarti Benkarat, Spare of Alpha ya. Pulangnya nih yang jadi kasusnya nanti. Sampai gak ada follow up dari belakang. Oke, tapi lihat di sana. Baloyski mencoba untuk menangkap seorang Idok. Tapi Idok udah tahu ada Baloyski di sana. Jadi pasukan dari tim RRQ, mereka harus semaksimal mungkin membuat chance untuk Baloyski itu terbang dengan Avatar of Guardian itu. Di belakang ini, lihat Idok akan memberikan badannya. Fokus dengan seorang Baloyski. Tapi Daira dengan Raja Lordi telah ditembok di belakang ada Baloyski. Lalu itu saja. Aboy tidak menjadi jawaban untuk camp pertama kali ini. Tanpa ketiga orang harus hilang. Tendangan si Skylar, tendangan Bang Skylar benar-benar menggelegar. Terdengar ke seluruh lane of down. Wow, 3 pemain yang hilang kali dari Geek Fam. Mereka bakal coba untuk langsung paksa lagi RRQ Hoshi untuk masuk dari bawah. Oh, Skylar masuk terlalu dalam. Dia fokus ke seorang Masako. Soning out menuju ke arah sosok dari Masako. Ini supaya tidak bisa clear. Flicker from Skylar. Tanpa akan fokus ke arah base-nya. Kemudian apapun yang terjadi. Ini bencana. Obat dari Kingslayer. Di game yang pertama. Di tangan tendangan Bang Skylar. Wow, dan bahkan kali ini satu buah kesempatan untuk RRQ memutus bagaimana curse dengan adanya Geek Fam terlihat walaupun memang awal dari Geek Fam dapat keunggulan tapi ternyata kesabaran, strategi dan juga targeting yang optimal membuat dari RRQ Hoshi unggul di game yang pertama. Yap, meskipun yang diincar adalah Rins, tapi Skylar berhasil keluar sebagai jawaban bagi RRQ Hoshi tadi untuk bisa menumbangkan hero tebal yang dipegang oleh Geek Farm. 2 tank tidak ada masalah sama sekali. Targeting adalah kunci tadi untuk bisa memenangkan setiap team fight yang terjadi. Dan lihat di sini pancingan dengan memaksakan Avatar of Guardian yang di-initiate terlebih dahulu. Mendarat di tengah sana bukanlah tempat yang tepat untuk Baloyski karena di belakangnya ada Worldy, ada damage yang diberikan juga dari Sutsujin. Yang ini hitnya 100% kena. Dan itu ya kayak di armor break, di follow up oleh Skylar dan menjadi kombinasi yang bagus. Dan ternyata Cheese Gatot dibuat gagal total dengan snowballing dari Skylar. Targeting ke arah Rins yang ternyata udah diantisipasi. Mungkin game tadi awal-awal dia kena, tapi pas di flicker lagi akhirnya dibalikin. Iya, dan 2 tank yang dibawakan Geek Farm.
3 efisien juga. Gila, dan Wave of the World. Tendangan Bang Skylar. Kali ini berhasil menggelegar kembali, mendapatkan gol pertamanya di game yang pertama. Tapi ketika banyak para caster Inggris dan juga Indonesia voting karena Skylar MVP, tapi aku karena Dairon. Aku karena Dairon, karena dari tadi Dairon momennya untuk nge-zoning out-nya tepat. Dia pisahin Masako Baloynya di commit, dia potong Vincent di tengah. Memang gak kelihatan dengan sangat jelas, tapi itu adalah satu poin penting gimana mereka bisa dapatin objektif, mereka bisa dapetin kill Baloy dibandingkan dengan kondisi kalau mereka harus teamfight 5 berbanding 5. Yap. Dan ini sebenarnya juga dari awal Skylar-nya tetap aman ya. Betul, Walaupun betul. tadi Vincent-nya dapetin double kill, tapi lane-nya Skylar nih gak di geng. Tuh, di zoning dari awal, jadi terlambat Om di sini Om. Ya, tapi positioningnya buat Skylar juga sih dia oke banget sih di belakang. Karena ya balik lagi sih, ini kan kerja sama tim juga ya. Yap. Ya akhirnya membuat Skylar cukup nyaman di belakang, tinggal nge-volley shot semuanya yang ada di depan. Dan di awal kalau memang Bruno-nya jadi, ini bakal cepat juga untuk ke-meltdown. Kita bicara Bruno yang single target, kalau defense item lawan duluan jadi dia nggak efisien. Oh, di Tapi sini karena, iya damage duluan jadi oke. Di sini dia udah nggak zoning Baloy ya. Udah jauh ya, Baloynya udah mati kan. Ini kalau nggak salah di sini ada yang kena worldy deh. Nih. Kaldoro, oh Masako. boy nih, set. Mantul. Oke, tapi tentunya untuk MVP of the game. Di yang pertama, mari kita sambut tendangan Bang Skylar. Wow, 9 kill tanpa tumbang sama sekali. Damage yang cukup tinggi juga pastinya bisa disumbangkan. Tapi dia cukup kuat Om, ada Tenacity dan membawa ke arah fatal. Ya, Tenacity menjadi salah satu jawaban juga untuk bisa nahan di early damage-nya dia. Kari Tapi ya. item yang terlalu cepat ya. Aha. Dimana Bruno-nya di menit yang ke-10 tadi, itu sudah hampir full item dia. Dan ya damage yang bisa diberikan dengan satu Husklaw saja, dengan satu Legend Sword di awal. Sangat membantu bagi Bruno. Dan kalau kita lihat dari highlightnya, Rins di awal-awal langsung ditargetkan. Bahkan ada 2 point dead yang langsung dikoleksi untuk Rins-nya. Tapi resetnya cepet banget loh. Abis dari situ kayak mereka nggak kejadian lagi nih yang kayak gini-gini. Betul. Memang susah ya buat bisa ngelawan tim yang cepat juga buat adaptasi Aha. untuk di early-nya. Nah ini momen dimana yang kalau kita bilang ya ini karena 3 poin kill-nya jatuh ke tangannya Skylar, dia Snowball. jauh lebih cepat untuk bisa snowball buat bisa dapetin itemnya. Yap. Dan ini memang yang dibutuhkan juga, apalagi ini per team fight dapetin 3 poin kill. Second team fight dapetin 2 poin kill plus 1 assist. Posisinya juga bagus banget lah ya. Skylar di belakang dia sabar. Glorious Pathway dia hindari. Yap. Karena itu combo loh, kadang-kadang Glorious Pathway dilompatin avatar udah pasti hilang. Karena nggak bisa kemana-mana Iya kecuali- sih, benar. kecuali ada flying tackle tadi, atau misalnya pakai flicker buat Yap. kabur. Dan dia juga momen di saat kayak bener-bener fight rapat semuanya. Walaupun memang ada sosok terdepan nih ya antara Saldora dan juga Baloyski. Tapi masalah damagernya yang tumbang pertama. Yap. Akhirnya gak ada yang bisa dibalikin keadaannya. Benar, gak ada damage sama sekali juga. Nah ini body last fight-nya memang Avatar Guardian dibuka untuk bisa memulai team fight-nya. Tapi mungkin as by position juga. Vincent masih jauh nih di atas dia. Jadi mereka sebenarnya 4 lawan 5 juga dan gak bisa diapa-apain tanpa adanya Vincent yang memang melee Yap. atau serangan jarak dekat. Ya Dan- udah, gak ada harapan tadi buat Geekfam. Sabar banget loh. Sebenarnya tadi kalau misalnya ada yang sadar, kalkulatnya Baloyski itu udah tepat Om. Ketika dia mau ngincer ke arah belakang tadi, ke Avatar Guardian terakhir dia. Cuma yang miskalkulate adalah satu tendangan dari Skylar itu nyalain kuantumnya. Makanya dia berhasil ke rumput. Kalau itu nggak nyala kuantumnya mungkin masih nyangkut. Karena Skylar darinya setengah. Iya. Di sana ada Skylar darinya setengah. Yep. Dan juga kayak bagus banget sih timing masuknya dari Araki Hoshi juga di saat ya udah Avatar of Guardian udah nggak ada. Iya. Dan itu kan akhirnya ya Baloyski cuma di tengah. Gak ada Iya. flicker, dia bawa Revitalize. Dan tidak bisa menerima terlalu banyak damage juga. 2 tank, lihat tuh emblem tank dipakai Veldora dan juga Baloyski. Full tank, full defense dimainkan mereka. Tapi masih belum membuahkan hasil karena ya sekali lagi mereka akan sangat-sangat bergantung kepada Masako. Dan Masako ya kadang menjadi korban yang pertama. Yap, range-nya masalahnya juga kan nggak terlalu Pendek, jauh ya. Dia bisa dipukul dari jarak jauh kan. Ya, dan bahkan di outrange juga kan Iya, itu dia. dengan Bruno nih. Yap. Jadi ya, 0 dead buat Dairon, 0 dead buat Skylar. Dipegangin Aurora, ditabrak Alpha. Ya berat lah ya kayaknya jadi Masako nih. Kena bola nyasar. Kena bola dan juga tadi kayak Vincent. Kalau dia nggak lagi dodging ke arah Temples of Blade-nya. Itu kayak 3 kali hit dengan kayak begini udah hilang sih. Iya, iya. Karena terlalu cepat jadi sih. Yap. Itu dia itemnya udah hampir full 6 gitu. Kayak total mau 11 menit 10.000 goldnya. Waduh. Nyolong di mana nih orang kan? Aha. Dan sekarang dia udah Malefic. Nih kemungkinan besar ini ada si Halbert loh di sini. Yap. Kemungkinan besar
Atau BOD juga ya sekalian. Iya sekalian kalau yang udah kaya banget dan 2 kali gemuk dan bahkan Masako untuk kita calculate dari deliver damage dari Masako dan ke arah Skylar itu jauh banget deliver damage-nya. Yap. Dan Rich Guy by UBS Gold dengan 907 jatuh ke tangan dari Skylar ya. Bukan tanpa alasan, dia free banget dari awal om. Yap, 3 poin kill awal itu sih tadi. Itu ngeboost banget lah. Dari goldnya dia yang mungkin agak sama, hampir sama dengan Masako. Itu tiba-tiba ke boost up ke atas. Langsung bisa kumpul itemnya, teamfightnya jauh lebih nyaman juga karena itemnya yang lebih cepat jadi tadi. Ada Husklo untuk Legend Sword juga di second turtle ketika mereka sedang melakukan teamfight. Dan hanya early kill point yang berhasil didapatkan oleh Geekfam. Kalau untuk setelah kill point di awal kita melihat ada kombinasi antara Glorious Pathway dan juga Avatar of Guardian. Ya that's it, cuma sampai di sana. Untuk teamfight besarnya lebih ke positioning di mana efek sisi, efek gangguan-gangguan yang diberikan dari hero-hero semacam Aurora. Terus juga ada Idok dengan editnya dia. Ya. Ini membuat gak bisa gerak kan. Diacak-acak Infernal Pursuit. Betul, dikejar-kejar Infernal Pursuit-nya. Terus juga Baloski sebenarnya kalau dia sekali lompat, di belakangnya memang gak ada follow up, itu udah pasti tumbang di sana. Yep. Dan akhirnya 11